Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngambis Hijrah, kisah tentang jenazah yang ditolak bumi yang biasanya hanya kita lihat atau tonton di televisi, ternyata memang pernah terjadi di dunia nyata. Jenazah yang ditolak bumi ini merupakan bukti nyata dari azab Allah yang diperlihatkan kepada manusia, sebagai pelajaran bahwa sesungguhnya azab Allah memang benar adanya. Azab Allah akan ditampakkan kepada siapa saja yang ingkar terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimanakah kisah jenazah yang bisa ditolak bumi ini? Dan amalan apa yang menyebabkan jenazah tersebut ditolak oleh bumi? Mau tahu jawabannya? Simak terus ulasan dari video ini hingga akhir agar kita tidak salah paham. Sebelum lanjut, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Tuliskan sholawat tersebut di kolom komentar beserta doa dan harapanmu. Semoga kelak banyak yang mengaminkannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan like dan bagikan video ini ke teman-temanmu agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan semoga amal jariyah senantiasa menghampiri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Ngambis Hijrah, dalam sejarah Islam, kisah tentang jenazah yang ditolak bumi ini memang pernah benar-benar terjadi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam sahihnya, kitab Al-Manaqib nomor 3614, dalam kitab itu dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki dari kaum Nasrani yang memutuskan untuk masuk Islam. Seusainya ia menjadi muslim, ia membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Laki-laki ini bahkan mendapatkan posisi yang cukup penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ditugaskan sebagai sekretaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertugas sebagai sekretaris Rasulullah merupakan posisi yang luar biasa dan hanya bisa ditempati oleh orang-orang terpilih saja, mengingat pada masa itu belum banyak pula sahabat yang mampu untuk membaca dan menulis. Meskipun demikian, rupanya keimanan laki-laki itu hanya sebatas kerongkongan belaka. Dalam menjalani hari-harinya, hatinya mulai dirasuki keraguan, hingga akhirnya ia rela meninggalkan agama Islam dan memilih kembali ke agamanya yang dahulu, yaitu agama Nasrani. Bukannya malah menyesal menjadi murtad, laki-laki itu malah menyombongkan diri seraya berkata, "Tidak ada yang diketahui Muhammad melainkan hanya melalui apa yang aku tulis saja." Ia menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan mengetahui Al-Quran jika ia tidak lagi menuliskan wahyu untuknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menanamkan Al-Quran dalam hati Nabi Muhammad SAW. Tak lama kemudian, ternyata ajalnya pun tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan laki-laki itu sehingga ia mati dalam keadaan kafir. Melihat ada sahabatnya dari kaum Nasrani meninggal, maka kaum Nasrani pun berbondong-bondong menguburkannya. Setelah selesai penguburan dan kemudian mereka pulang ke rumahnya masing-masing, di saat itulah ternyata bumi memuntahkan jenazah laki-laki yang baru dikuburkan itu, hingga ia terlantar di atas tanah. Keesokan harinya, kaum Nasrani itu berjalan melewati pemakaman tempat di mana sahabatnya dimakamkan. Namun, betapa kagetnya mereka ketika melihat jasad kawannya sudah keluar dari kuburnya. Mereka kaum Nasrani pun berkata, "Ini pasti ulah Muhammad dan sahabat-sahabatnya, karena teman kita ini berpaling dari agamanya. Mereka pasti telah membongkar kuburannya dan menelantarkannya." Maka kemudian kaum Nasrani itu menggali lubang kubur yang lebih dalam lagi dan kembali menguburkan jasad kawannya tersebut. Setelah mereka pergi dari kuburan itu, jasad laki-laki itu kembali dimuntahkan dan terlempar keluar seolah-olah bumi tak sudi jasad pengkhianat itu berada di dalam perutnya.
Keesokan harinya, kaum Nasrani kembali mendatangi kuburan temannya tersebut. Namun ternyata mereka kembali menemukan jasad kawannya telah berada di luar kuburan. Mereka pun kembali berkata, ini pasti ulah Muhammad dan sahabat-sahabatnya, karena teman kita ini berpaling dari agamanya. Mereka pasti telah membongkar kuburannya dan menelantarkannya. Maka mereka pun menggali kuburnya semakin dalam lagi, sedalam yang mereka mampu. Lalu mereka kuburkan lagi jasad kawannya itu. Namun ternyata bumi pun kembali menolak jasadnya dan memuntahkannya. Keesokan harinya, umat Nasrani itu kembali mengunjungi makam kawannya. Akan tetapi, betapa kagetnya mereka melihat jasad kawannya kembali berada di luar kuburnya. Kemudian mereka pun menyadari bahwa bumi telah menolak jasad kawannya. Dan ini tentu saja bukanlah perbuatan manusia. Akhirnya, mereka pun meninggalkan dan mencampakkan jasad kawan mereka itu. Begitu saja, sahabat ngabis hijrah. Hadis ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua sebagai umat muslim, agar tidak mempermainkan agama Islam. Memang dalam agama Islam tidak ada pemaksaan untuk memasukinya, akan tetapi ketika seseorang mau memeluknya, ia tidak boleh main-main. Karena barang siapa yang mempermainkan agama Islam, sungguh Allah akan mengazabnya, seperti azab yang ditampakkan di dunia atau mendapatkan azab siksaan pedih kelak di akhirat. Hal lain yang tak kalah penting bagi kita adalah supaya kita tidak mengalami kejadian yang sama, yaitu ketika seseorang telah mengetahui suatu kebenaran, jangan pernah mencemooh atau nyinyir terhadapnya, demikian juga kepada orang yang membawanya. Bayangkan saja, jika bumi saja tak sudi menerima jasad orang itu, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat-malaikatnya? Oleh karena itu, agar kita terhindar dari akibat buruk seperti yang dialami orang yang murtad tersebut, maka marilah kita bersikap teguh pada kebenaran, tidak mempermainkan agama dan mengolok-olok orang yang membawa kebenaran. Di samping itu, Rasulullah SAW juga pernah mengajarkan suatu doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, yang artinya, ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya, serta tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan dan kuatkan pula untuk menyingkirkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat ngabis hijrah, demikianlah penjelasan mengenai jenazah yang ditolak bumi sebanyak 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan di video ini, saya mohon maaf, dan itu merupakan murni kesalahan dari saya sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.